Selamat pagi pemirsa, apa kabar Indonesia Pagi? Hari ini kita buka dengan informasi pencurian. Lantaran terjepit kebutuhan ekonomi, seorang residivis curanmor kembali ditangkap polisi usai melakukan aksi pencurian di area Pelabuhan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara. Residivis kasus pencurian kendaraan bermotor ini ditangkap oleh Polres Pelabuhan Tanjung Priuk dan penangkapan dilakukan atas adanya laporan warga yang menjadi korban kejahatan pelaku. Dari hasil pemeriksaan, pria berusia 44 tahun ini telah melakukan pencurian sebanyak 4 kali sejak bebas dari kasus serupa pada tahun 2022 silam. Dalam aksinya, sasaran pelaku adalah kendaraan milik buruh warga di sekitar Pelabuhan Muara Angke, Muara Baru, dan Pelabuhan Kali Baru, Jakarta Utara. Pelaku mengaku nekat melakukan aksi pencurian untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya bersama keluarga dan kebutuhan sekolah sang anak. Dan kini atas perbuatannya pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman pidana kurungan 6 tahun penjara. Kita beralih ke berita selanjutnya, ini masih terkait pencurian. Pemirsa, kamera pengawas CCTV masjid merekam aksi pencurian kotak amal di Klaten, Jawa Tengah. Pelaku memasukkan kotak amal ke dalam mobil dan membawanya kabur. Kalau Anda lihat dalam rekaman kamera pengawas, terlihat sebuah mobil masuk dan berhenti di area Masjid Al-Ihsan, Desa Tulung, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Seorang pria turun dari mobil dan masuk ke dalam toilet. Tak berselang lama, pria tersebut keluar dari toilet dan mengawasi situasi. Pria itu lalu membuka pintu belakang mobil, bukannya masuk ke dalam mobil, ia lalu masuk ke dalam masjid dan membiarkan pintu mobilnya terbuka. Di dalam masjid, pria itu mengambil kotak amal untuk dimasukkan ke dalam mobil dan membawanya kabur. Pencurian kotak amal ini terjadi pada dini hari. Ciri-ciri pria pencuri itu berbadan tinggi dan mengendarai mobil jenis Honda Brio berwarna kuning muda. Belum diketahui secara pasti berapa jumlah uang yang ada di dalam kotak infak tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi pemirsa, selamat pagi Andi Kumala. Selamat pagi. Merah putih sesuai dengan tema. Karena malam nanti timnas harus menang. Itu dia, harga mati untuk mencuri poin dari Cina, begitu ya, untuk tetap melanjutkan kiprah mereka di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Iya, betul. Jadi kita berharap ya supaya menang, gitu ya, 3 poin. Pertandingan timnas ini kan jelas ya, targetnya lolos kualifikasi Piala Dunia 2026. Yang nggak jelas apa? Yang pertandingan nggak jelas itu ini membuktikan ijazah palsu. Sampai kapan nih pertandingannya belum selesai-selesai? Ini 90 menit udah extra time masuknya ya, diperpanjang terus begitu ya. Tambahan waktu terus. Jadi kita akan bahas 2 tema itu di Apa Kabar Indonesia Pagi hari ini. Tapi kita akan lihat dulu nih ada berita lainnya. Ini seorang balita di Tulungagung, Jawa Timur tewas usai tertemper kereta api Gajayana relasi Jakarta-Malang. Korban diduga keluar rumah dan berjalan sendiri menuju rel kereta di saat kedua orang tua korban sedang tidak berada di rumah. Korban balita itu berinisial MF, usia 3 tahun, warga desa Kecamatan Rejo Tangan. Saat kejadian, korban sedang bermain kerikil di bantaran rel. Rumah korban diketahui hanya berjarak 50 meter dari rel kereta api tersebut. Peristiwa kecelakaan terjadi saat kereta api Gajayana melaju dari arah barat menuju timur. Posisi korban yang terlalu dekat dengan rel membuat korban tertemper kereta dan terpental sejauh 10 meter. Saat kejadian, kedua orang tua korban sedang bekerja di pasar. Pihak keluarga menolak dilakukan visum terhadap jenazah korban. Mereka lalu membawa jenazah korban ke rumah dan membersihkan lokasi kejadian. Keluarga menerima kejadian ini sebagai musibah. Kita beralih ke kabar lainnya, pemirsa. Diduga dijadikan tempat untuk ritual pesugihan, sebuah gazebo dan 31 makam palsu di Kecamatan Petir, Kabupaten Serang, Banten ini dibongkar paksa warga. Ternyata bukan hanya ijazah palsu, tapi makam palsu juga ada ya. Warga desa Seuat, Kecamatan Petir, Kabupaten Serang, Banten ini membakar sebuah gazebo tempat peristirahatan serta membongkar puluhan
makam keramat palsu yang meresahkan masyarakat setempat. Aksi pembakaran dan pembongkaran ini dilakukan sebagai bentuk penolakan warga atas keberadaan makam yang dianggap tidak jelas asal-usulnya dan dinilai telah menyesatkan masyarakat. Warga setempat tidak mengetahui adanya puluhan makam yang diduga dijadikan tempat untuk ritual pesugihan. Bukan hanya puluhan makam palsu di lokasi tersebut, ternyata warga juga menemukan satu goa buatan diduga untuk tempat ritual dan bertapa. Polisi menyebut pembuat makam palsu ini adalah seorang pendatang yang juga memiliki keluarga di kampung tersebut. Pemirsa, kobaran api menghanguskan sejumlah bangunan diantaranya rumah dan indekos di Kelurahan Lowo, Timur Kota Gorontalo pada Rabu malam. Lokasi kejadian di kawasan padat membuat kobaran api cepat menyebar. Alhasil satu rumah dan gedung kos-kosan pun ludes terbakar. Pemilik rumah yang sedang istirahat mengaku kaget saat melihat percikan api dari salah satu kamar kos yang diawali padamnya listrik. Akses jalan sempit dan pemukiman yang padat menyulitkan proses pemadaman. Dan setidaknya 4 unit mobil damkar dikerahkan untuk memadamkan kobaran api agar tidak merembet ke rumah lain. Baik, setelah informasi-informasi pilihan untuk pemirsa, saatnya kita hadirkan informasi lalu lintas. Ya. Sudah ada Brigadir Sarah yang siap mengabarkan kondisi lalu lintas pagi ini dari kawasan Selipi, Jakarta Barat. Selamat pagi Brigadir Sarah, bagaimana kondisi arus lalu lintas dari sana? Baik, terima kasih dan selamat pagi pemirsa. Seperti yang terlihat di belakang saya, situasi arus lalu lintas dari kawasan Selipi sudah mengalami peningkatan volume kendaraan di jam berangkat aktivitas perkantoran pada pagi hari ini, baik kendaraan dari arah Semanggi akan mengarah ke Grogol maupun dari arah Semanggi akan mengarah ke Kebagusan dan juga Tanah Abang sudah dalam keadaan ramai. Antrian kendaraan terlihat pada traffic light sejauh 100 meter di belakang garis stop, selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan berkisar 35 km per jam. Dan dari arah Grogol akan menuju ke Semanggi, situasi arus lalu lintasnya masih dalam keadaan ramai lancar. Kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi dan juga roda 2. Selanjutnya arus lalu lintas dari arah Kebagusan maupun Selipi yang akan menuju ke Tanah Abang juga sudah dalam keadaan ramai. Dan kendaraan yang akan memasuki gerbang tol Selipi masih relatif normal pada pagi hari ini. Pemirsa, kami akan terus mensosialisasikan kebijakan terkait penegakan hukum kendaraan overdimension dan overloading atau kendaraan lebih dimensi dan lebih muatan. Kendaraan lebih dimensi dan lebih muatan atau overdimension dan overloading melanggar ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, khususnya pasal 169 dan 277. Pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap kendaraan bermotor wajib memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan. Pelanggaran terhadap aturan tersebut dapat dikenai sanksi pidana dan denda. Mari taati peraturan undang-undang untuk menjaga keselamatan bersama dan kelestarian infrastruktur jalan. Stop dan tolak kendaraan lebih dimensi dan lebih muatan sekarang juga karena keselamatan adalah tanggung jawab bersama. Dan selain itu dapat kami informasikan juga, berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 245 kasus laka lantas dengan rincian 18 meninggal dunia, 33 luka berat dan 275 luka ringan. Dari 245 kasus laka lantas tersebut 98% terjadi di jalan tol. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda untuk selalu mematuhi rambu dalam berlalu lintas dan juga tidak melakukan aktivitas yang dapat mengganggu konsentrasi Anda saat berkendara dan menjaga batas aman kecepatan kendaraan Anda. Untuk informasi tentang kondisi arus lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui SMS center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, salam presisi, kembali ke studio. Aura Kasih suka marah-marah. Cakep. Terima kasih Brigadir Sarah untuk laporannya langsung dari kawasan Selipi, Jakarta Barat. Ternyata masih lancar ya.
jalanan ya. Sudah Kirain orang kasih. jalanannya Andi Kumala. Oke, apa kabar Indonesia Pagi akan rehat sejenak dan di segmen selanjutnya kami akan kembali dengan berita ribuan jemaah haji yang merupakan jurnalis dari berbagai negara telah tiba di Arafah pada Rabu malam waktu setempat untuk melaksanakan puncak ibadah haji. Sesaat lagi. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa, ribuan jemaah haji yang merupakan jurnalis dari berbagai negara telah tiba di Arafah Rabu malam waktu setempat untuk melaksanakan puncak ibadah haji termasuk bekerja. Iya. Ya. Tapi Masya Allah banget ya, ini rekan-rekan seprofesi kita nih. Amin. Arus kedatangan jemaah haji terlihat terus mengalir ke Arafah. Sekitar 1.500 jemaah haji yang merupakan jurnalis dari berbagai belahan dunia nampak mulai turun dari bus dengan mengenakan pakaian ihram. Para jemaah bersiap menuju ke tenda masing-masing setelah 4 jam perjalanan dari Jeddah. Mereka menjadi jemaah haji undangan media dari Kerajaan Arab Saudi. Kedatangan jemaah disambut dengan kesiapan penuh dari para petugas haji Kerajaan Arab Saudi yang telah mempersiapkan segala kebutuhan logistik hingga kesehatan para tamu Allah. Di Arafah, tenda-tenda berpendingin udara telah disiapkan untuk kenyamanan dan kehusyukan beribadah, mengingat suhu udara yang mencapai lebih dari 40 derajat Celcius. Dengan tibanya jemaah di Arafah, prosesi utama ibadah haji tahun 2025 resmi masuki tahap puncak. Puncak ibadah wukuf di Arafah akan berlangsung pada Kamis waktu setempat. Kita beralih ke kabar lainnya. Sidang gugatan Lisa Mariana terhadap mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil hari ini kembali digelar. Dalam sidang mediasi ini juga tampak hadir hanya diwakili sejumlah kuasa hukum. Jadi Ridwan Kamil tidak hadir. Kemarin ya, tidak hadir ya. Berikut beritanya. Sidang gugatan Lisa Mariana terhadap mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil kembali digelar hari ini di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Sidang kali ini merupakan sidang mediasi antara pihak Lisa Mariana dengan pihak Ridwan Kamil. Namun dalam sidang mediasi ini, Ridwan Kamil kembali tidak hadir dan hanya diwakili sejumlah kuasa hukumnya. Kenapa? Pas calikna, Pak. Alasannya itu hanya surat yang ditulis dia sendiri pakai tanda tangan. Saya bertanda tangan Ridwan Kamil begini segala macam karena alasan dia bekerja dan dia nggak bisa sebutkan kerjaannya apa. Coba bapak ibu tanya sekarang kerjaannya Bapak Ridwan Kamil apa sekarang? Hah? Sidang mediasi kembali deadlock karena pihak Lisa Mariana meminta RK hadir. Kuasa hukum RK menyebut alasan Ridwan Kamil tidak hadir karena sedang ada pekerjaan dan tidak bisa ditinggalkan. Dan sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung, tidak masalah bila diwakilkan. Lisa Mariana menggugat Ridwan Kamil untuk menuntut hak identitas anaknya atas masa lalunya yang diduga menjalin hubungan asmara dengan Ridwan Kamil. Bahkan Lisa pun dalam gugatannya menuntut secara materi hingga 10 miliar rupiah terhadap Ridwan Kamil. Dari Bandung, Jawa Barat, Cepi Kurnia, TV One mengabarkan. Kita ke berita lainnya pemirsa, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti memenuhi panggilan Kejaksaan Agung untuk dimintai keterangan terkait kasus dugaan korupsi pembangunan rumah ex-pejuang Timor Timur di Kupang tahun 2022-2024. Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti tiba di kantor Kejaksaan Agung pada Rabu pagi. Sebelum masuk, Diana yang mengenakan pakaian serba hitam sempat tersenyum kepada awak media. Kasus ini masih dalam tahap penyelidikan dan ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur NTT. Sebelumnya, Diana pernah dipanggil untuk diperiksa di Kejati NTT di Kupang, Nusa Tenggara Timur, namun Diana tidak hadir dalam pemanggilan. Diana diminta keterangan selaku Komisaris Utama PT Berantas Abipraya dan Direktur Jenderal Cipta Karya tahun 2023. Proyek pembangunan 2.100 unit rumah khusus untuk ex-pejuang Timor Timur di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur menjadi sorotan setelah ditemukan berbagai masalah dan ada dugaan korupsi dalam proyek ini. Memang kami mendapatkan surat tersebut.
Pemirsa, masyarakat mengapresiasi sejumlah capaian yang dibuat pemerintahan Prabowo Gibran selama 7 bulan setelah menjabat. Hal tersebut ini muncul dalam jajak pendapat yang digelar lembaga survei LSI Denny JA. Masyarakat ini mengaku puas atas kinerja pemerintahan Prabowo Gibran di sejumlah aspek kehidupan, diantaranya sektor ekonomi nasional, politik, hukum, keamanan, serta sosial budaya. Lebih dari 60% responden menyatakan kepuasannya, bahkan di sektor sosial budaya ini 95% responden menilai kinerja pemerintah sangat baik di bidang tersebut. Namun ada 2 sektor yang masih harus diperbaiki pemerintah, yaitu di sektor lapangan pekerjaan serta kebutuhan pokok. Survei ini dilakukan pada periode 16 Mei hingga 31 Mei 2025 menggunakan metodologi multistage random sampling dengan melibatkan 1.200 responden. Pengumpulan data dilakukan secara tatap muka dengan menggunakan kuesioner dan survei ini memiliki margin of error sebesar 2,9%. Kita ke berita selanjutnya pemirsa. Kamar Dagang dan Industri Indonesia dan Kamar Dagang dan Indonesia Jerman atau Ekonomik menandatangani nota kesepahaman untuk mendorong hubungan bisnis yang lebih erat. Nota kesepahaman ini adalah kelanjutan dari nota kesepahaman yang pernah dibuat Kadin Indonesia dan Jerman pada 2012 silam. Dalam perjanjian terbaru, Kadin dan Ekonit menetapkan 3 bidang utama kerjasama, yakni pertukaran informasi dan jaringan usaha, dialog kebijakan dan advokasi, serta program kegiatan kolaboratif. Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Bakri, berharap kerjasama antara Indonesia dan Jerman ini akan membuka potensi bisnis kedua negara. Yang kedua, kalau kita lihat trade-nya, trade ini $7 miliar, bagus, tapi ini kan baru awal. Bisa bayangkan, Jerman itu kan negara terbesar di EU. Kita mau tanda tangan EU SIPA, Indonesia Free Trade Agreement bersama EU. Jadi potensinya sangat besar. Ya, kami jeda terlebih dahulu pemirsa. Kita akan kembali dengan informasi seorang aparatur sipil negara atau ASN di kantor Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo ditodong senjata api. Ya. Sesaat lagi. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi pemirsa, usai ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kecelakaan yang menewaskan Argo Eriko Afandi, Kristiano Tarigan ini resmi dinonaktifkan sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis oleh Universitas Gadjah Mada. Penonaktifan tersebut sebagai langkah tegas pihak UGM terhadap Kristiano Tarigan. UGM juga sudah memproses sanksi akademik bagi Kristiano dengan membentuk tim komite etik yang terdiri dari unsur universitas, pimpinan Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Tim komite etik akan bekerja secepatnya guna melihat sejauh mana rentetan kasus ini terhadap aspek pelanggaran pasal tata perilaku mahasiswa. Sementara itu pemirsa, 2 anggota Resmob Sat Brimobda Baciro, Yogyakarta ditembaki orang tak dikenal di wilayah Lendah, Kulon Progo, Yogyakarta. Beruntung 2 anggota selamat meski sempat tertembak air soft gun. Aksi penembakan berawal saat kedua anggota polisi melintas di Jalan Botokan, Lendah, Kulon Progo, Yogyakarta. Tiba-tiba dipepet pelaku dan meminta untuk menepi. Kemudian pelaku yang dalam pengaruh minuman keras tiba-tiba menembakkan airsoft gun sebanyak 8 kali. Satu di antara 8 peluru ini mengenai jaket korban. Kedua korban yang berhenti akhirnya berhasil mengejar pelaku dan menangkap pelaku di rumahnya yang tak jauh dari lokasi kejadian serta merampas airsoft gun. Kasus penembakan ini ditangani jajaran Satreskrim Polres Kulon Progo. Pelaku mengaku mendapatkan airsoft gun membeli secara online di salah satu e-komersial. Mentalnya bagus ya, yang dipepet polisi masalahnya. Iya.
Berani-beraninya. Kita ke berita selanjutnya pemirsa. Kepolisian daerah Sumatera menangkap terduga pelaku pembacokan Jaksa John Wesley Sinaga di Deli Serdang, Sumatera Utara. Polisi menyebutkan ketiga orang yang ditangkap tak mengenal satu sama lain dan masih menyelidiki siapa dalang pembacokan tersebut. Polisi menangkap Edi Suranta alias Godol di rumahnya pada 28 Mei lalu. Godol diduga sebagai otak pembacokan jaksa di Deli Serdang. Godol merupakan DPO pihak kejaksaan atas kasus kepemilikan senjata api yang sebelumnya divonis bebas oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Namun melalui kasasi Godol divonis 1 tahun penjara. Usai menangkap Godol, kepolisian menangkap 3 orang yang diduga sebagai eksekutor pembacokan, yaitu Kepot, Galo, dan B. Kuasa hukum Godol membantah tuduhan kliennya sebagai dalang pembacokan Jaksa Wesley. Sementara itu Kapolda Sumut Irjen Pol Wisnu Hermawan menyebutkan kasus masih didalami dan akan dibeberkan di persidangan nanti. Dari Medan kita bergeser ke Gorontalo, pemirsa. Seorang aparatur sipil negara atau ASN di kantor Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo ditodong senjata api. Dalam video yang beredar, ASN bernama Zainuddin Utoti ini ditodong dengan senjata api oleh seseorang yang menggunakan helm. Ini di tempat korban bekerja di kantor Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo. Saat ditodong senjata api, korban yang menjabat sebagai Kasubag Keuangan di Dinas Sosial hanya bisa berlutut dan memohon ampun. Menurut pengakuan korban, dirinya tidak mengenal pelaku, namun sehari sebelum kejadian korban sempat berselisih paham dengan rekan kerja satu kantor. Kepolisian Polres Gorontalo telah menangkap pelaku. Polisi juga masih mendalami motif pelaku dan senjata yang digunakan. Kita ke berita selanjutnya pemirsa. Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Selatan kembali mengungkap jaringan narkotika internasional yang dikendalikan oleh buronan kelas kakap Freddy Pratama. Dalam penangkapan ini Polda Kalsel menyita 54 kilo sabu dan 10.000 butir lebih Inex atau ekstasi. Inilah AG, salah satu pelaku warga Kerawang yang nekat membawa narkoba jenis sabu seberat 30 kg asal Malaysia. Pengungkapan ini berawal adanya informasi terkait pengiriman narkoba masuk ke wilayah Kalsel. Dari hasil pengungkapan, polisi meringkus 37 orang tersangka, 1 diantaranya seorang perempuan. Sementara 3 orang pelaku diantaranya terafiliasi jaringan Freddy Pratama yang saat ini masih DPO Barreskrim dan Polda Kalimantan Selatan. Selain mengamankan 30 kg sabu dari AG, di Res Narkoba Polda Kalsel juga menyita 24 kg sabu dan 10.000 lebih butir ekstasi dari tangan 9 tersangka. Informasi lainnya, pemirsa, dianggap menjadi penyebab banjir di permukiman. Ini Jalan berdebu dan kecelakaan ya akibat licin pembangunan klaster di Jalan Rasuna Said, Pinang, Kota Tangerang, Banten. Di demo warga dan mahasiswa, Andi Kumala ya. Iya, pembangunan klaster tersebut diduga belum mengantongi izin. Dalam aksi demo itu, warga dan mahasiswa meminta pengembang yang melakukan pembangunan klaster tersebut menunjukkan bukti fisik izin berupa persetujuan bangunan gedung, AMDAL, Lalin, dan K3. Demonstran menduga ada proses suap-menyuap pada pembangunan tersebut, sebab meski belum memiliki izin, pembangunan klaster tersebut tetap berjalan sejak lebih dari 1 tahun. Warga dan mahasiswa menuntut pengembang pembangunan klaster untuk menghentikan kegiatannya hingga dapat menunjukkan berkas fisik perizinannya. Akibat pembangunan tersebut, permukiman warga di sekitar ini kerap terjadi banjir, kemudian jalanan menjadi berdebu dan licin, sehingga menyebabkan pengendara ini banyak yang celaka. Teman-teman dari berbagai elemen yang sudah
Kita ke berita selanjutnya pemirsa, gara-gara salah jalan, seorang nenek yang sudah pikun di Balong Panggang, Gresik terjepit di antara tembok rumah warga. Untuk evakuasi nenek, petugas damkar terpaksa menjebol salah satu tembok rumah warga. Kejadian yang terjadi pada Minggu 1 Juni membuat warga Prambon, Kelampok, Kecamatan Balong Panggang gempar. Warga dibuat kaget dengan teriakan minta tolong seorang nenek dari sela-sela tembok bangunan rumah warga. Saat dihampiri ternyata diketahui nenek Rani terjepit tak bisa keluar. Biasanya si nenek melewati sela-sela rumah warga yang agak lebar, tapi karena pikun, si nenek malah melewati jalan yang salah sehingga terjepit. Warga kesulitan mengevakuasi nenek Rani dan terpaksa meminta bantuan ke petugas pemadam kebakaran. Petugas damkar terpaksa menjebol tembok salah satu rumah warga agar nenek tersebut bisa dikeluarkan. Nenek Rani pun akhirnya bisa dikeluarkan dengan selamat dan langsung diperiksa oleh tim medis yang datang ke lokasi kejadian. Pemirsa, seekor gajah yang kelaparan masuk ke Toserba di Nakhon Ratchasima, Thailand, susah dan ya. makanan ringan di rak toko hingga senilai 800 baht atau Rp400.000. Nakhon Ratchasima. Nah, biasa makan bubur sama nasi uduk, pagi-pagi mesti baca begini agak ribet lidah nih ya. Kita saksikan bersama-sama bagaimana sebuah pemandangan tidak biasa ini terjadi di sebuah Toserba di Nakhon Ratchasima, Thailand. Gajah yang nampaknya kelaparan itu kabur dari taman nasional yang berada di dekat Toserba untuk mencari makan. Pemilik toko yang melihat kejadian tersebut terkejut dan berteriak ke arah gajah dengan harapan gajah tersebut kabur dari tokonya. Tapi karena lapar, gajah tersebut tetap tenang melahap 9 bungkus kerupuk, sandwich, dan beberapa pisang yang jika ditotal nilainya mencapai Rp400.000. Siapa yang akan bayar? Kan begitu pertanyaannya. Apakah bilnya akan ditagihkan ke orang tua gajah? Pemirsa, malam ini Timnas Indonesia akan menghadapi Cina dalam laga ke-9 putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Bagaimana utak-utiknya, strategi apa yang akan dipakai oleh Patrick Kluivert, kita akan saksikan di segmen selanjutnya bersama host fenomenal Faisal Kreb Sahitua. Sesaat lagi. Ya, Gelora Bung Karno malam nanti diprediksi akan memerah seperti bajunya Andi Kumala begitu ya, karena ribuan supporter Timnas Indonesia akan datang untuk mendukung Indonesia ketika menghadapi Cina. Lalu bagaimana nih kondisinya pagi hari ini Andi Kumala? Aku pikir semua pemain diaspora itu lagi siap-siap mau tanding, latihan. Ya, tapi kok masih ada jadi host Haki Pagi sih? Oh itu dia pemain diaspora kita sudah ada di Gelora Bung Karno ya. Ada sportcaster fenomenal Bung Faisal Kreb Sahitua yang kalau kata Andi Kumala ini harusnya lagi pemanasan, lagi siap-siap begitu ya untuk menghadapi Cina. Tapi sebelum siap-siap, Kreb, bagaimana kemudian prediksi Indonesia menghadapi Cina malam ini? Silakan dibungkus. Selamat pagi, Philip, Mala dan juga pemirsa, masih di program Apa Kabar Indonesia Pagi langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Di mana pada pagi hari ini tentunya kita akan membahas terkait jelang laga krusial atau laga hidup mati Grup C round ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, di mana malam nanti tepat pukul 20.45 Timnas Indonesia akan menjamu Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan. Dan tentunya pada pagi ini untuk membahas terkait peluang, peta kekuatan maupun juga komposisi materi pemain yang akan diturunkan, saya sudah tidak sendiri karena pagi ini saya sudah ditemani oleh dua narasumber yang sangat-sangat luar biasa. Yang pertama ada ini sosok yang membuat atmosfer pagi ini di area Gelora Bung Karno semakin panas. Ada Noella Sisterina. Selamat pagi Noella. Dan yang kedua ini ada pengamat yang sudah tidak asing lagi bagi publik sepak bola tanah air. Siapa lagi kalau bukan Bung Roni Pangemanan. Iya. Selamat pagi. Selamat pagi. Bang. Ya. Terima kasih Bang atas waktunya. Ini walaupun cedera tapi tetap menyempatkan pagi ini datang ke GBK. Ya kan? Harus dong. Di tackling oleh Verdo katanya di Gianyar pada saat TC kemarin. Ya. Siap. Bang, mungkin yang pertama ke Bang Ropan dulu, Bang.
Bang, ini secara histori, secara head to head mungkin kita berada di bawah Cina. Namun dalam sepak bola segala kemungkinan bisa terjadi. Bagaimana Anda melihat laga nanti malam menghadapi Cina dengan mungkin kita datang dengan materi yang berbeda ya Bang? Betul, saya memulai di sini dengan 38 tahun terlalu lama menunggu ya. Sejak 87 di Kings Cup Bangkok kita menang 3-1 dan inilah saatnya ketika kita menjamu Cina di GBK, menuntut pemain-pemain kita harus bertempur habis-habisan untuk bisa memenangkan pertandingan. Saya ibaratkan pertandingan ini melawan Cina seperti the last dance buat kita. Karena ini adalah laga terakhir, laga terakhir di GBK. Sudah tidak ada lagi. Betul. Ya di grup C ini. Ya. Makanya kita harus bisa memenangkan laga ini dengan materi pemain pembicara materi tentunya berbeda dengan di Kingdom ketika kita kalah dengan 2-1. Sekarang kita punya Emil Audero. Kita masih punya Kevin Dix yang tidak bermain di sana. Ada Justin Hapner, kemudian ada Pelupesi, ada Ole Romani, bahkan ada Lili Pali yang bermain. Jadi ini tim yang sangat kuat, sangat komplit di saat kita akan bermain melawan Cina dengan pertandingan yang menuntut harus 3 poin. Kan ini menjadi harga mati buat kita. Harga mati. Untuk bisa mendapatkan 3 poin. Dan saya yakin kita bisa memenangkan laga untuk pertandingan ini. Dan kita tidak akan bermain sama tentunya seperti di Kingdom. Tentunya akan berbeda. Walaupun dengan pola yang sama. Materi pemainnya juga beda ya? Beda. STY tetap dengan 3-4-3. Tapi sekarang dengan PK, Patrick Kluivert juga dengan 3-4-3. Tetapi materinya yang membedakan. Dan itu yang membuat kita kuat. Karena kita punya 2 gelandang yang top hati ini. Ada Pelupesi dan Tom Haye. Tom Haye akan menjadi pendistribusi bola. Untuk bisa mengatur ritme. Sementara bagi Pelupesi dia adalah tipikal pemain yang sangat disiplin di area. Untuk merebut bola. Jangkar dia. Jangkar. Memutus serangan lawan sebelum ke Jai Isyes. Jadi itu yang membuat tim kita sangat membuat Tom Haye lebih nyaman. Lebih nyaman tentunya. Betul. Nah mungkin ke Noella nih. Noella mungkin gimana sebagai penggemar timnas gitu. Mungkin Anda melihatnya dari kacamata Anda bagaimana? Laga ke-9, laga home terakhir. Bagaimana Anda melihat laga nanti malam? Melihat laga nanti malam tentunya sama kayak orang-orang bilang ya. Ini adalah laga hidup dan mati di mana emang kita udah nggak punya pilihan. Kita harus harus rebut 3 poin dari China dan semoga kayak yang Bung Ropan udah bilang tadi ya, dengan ada pemain-pemain yang baru datangkan, kita sekarang punya Ole Romani sebagai striker. Ini 2 match 2 gol, ini luar biasa banget statistiknya. Semoga juga dia bisa memberikan gol di pertandingan hari ini dan ada pemain-pemain lain tentunya di sana nggak ada Martin Paes, jadi mungkin Emil ya, Bung Emil Audero, dan kita punya Joe Pelupesi juga yang begitu luar biasa dan ada pemain-pemain lain yang dari Liga 1 sendiri yang udah di calling juga, ada Ricky Kabuaya, ada Egy, terus ada Yakob Sayuri dan Lili Pali. Kita semua masyarakat Indonesia kayaknya excited banget karena Lili Pali ini comeback lagi. Mungkin sebagai kaum hawa nih, siapa yang nanti malam yang ingin Noella lihat performanya pada saat menghadapi Cina? Selalu Bang Jai. Selalu Bang Jai. Mungkin Bang Ropan nih Bang. Kalau jika kita melihat berkaca pada laga sebelumnya, kita agak kesulitan menghadapi Cina dengan permainan direct play, vertical play yang diterapkan oleh pemain Cina. Mungkin apa yang harus diantisipasi oleh anak-anak asuh Patrick Kluivert ini untuk menatap laga nanti? Ya, kalau bisa melihat kan kita tidak punya the winning team saat mengalahkan Bahrain kan. Ada pas yang tidak bisa bermain akumulasi dan Lino serta Ragnar yang sakit. Memang sangat disayangkan. Tetapi kan kita masih punya Yakob bisa di kanan dan bisa punya Lili Pali. Jadi bagi saya saat ini kita akan tetap bermain dengan ofensif. PK akan menyuruh, tentunya sudah tahu dia melihat pertandingan-pertandingan antara Cina melawan Australia dan Cina menghadapi Arab Saudi terakhir. Jadi kalau bicara dengan apa yang harus kita lakukan, pasti kita akan lebih banyak untuk bisa merebut bola dan bermain dengan ball position. Itu yang diinginkan oleh PK dalam pertandingan. Dengan banyak kita menguasai permainan, cetak gol itu lebih sangat terbuka buat kita. Dan kita harus antisipasi bola-bola long pass yang akan dilakukan oleh pemain-pemain Cina gitu ya. Pasti. Namun Cina kan punya kekuatan di Serginho sebagai gelandang serang mereka. Inilah tugas bagi Pelupesi. Sama dituntut ketika dia mematikan ruang gerak dari pemain Bahrain Marhun saat itu yang bagus. Itu pasti akan dia lakukan saat ini untuk bisa menjaga Serginho. Karena Serginho menjadi otak serangan sama seperti Tom Haye di kita. Sebelum bola sampai ke Wei Shihao di depan dan San Juning, 2 striker top yang ada di garis depan Cina gitu. Mungkin kalau Noella, ini ada sosok yang akan menjalani debutnya malam nanti. Emil Audero yang akan menggantikan Martin Paes karena akumulasi. Bagaimana menurut Noella sendiri terkait sosok
Emilio Audero? Ya, aku sendiri optimis banget ya dengan performa dari Emil Audero, karena kan kalau kita lihat dari stok kiper yang ada setelah Martin Paes tentunya kan nampaknya kemungkinan besar pilihan langsung jatuh ke Emil Audero ya, karena secara statistik, secara permainan juga dia udah luar biasa banget di kasta tertinggi pula, jadi optimis untuk penampilan Emil Audero malam hari ini. Dan dia juga bisa mengamankan gawang atau barisan pertahanan kita pada laga nanti malam. Mungkin Bung Opan nih, Bu. Ya. Mungkin sedikit Bung Opan terkait lini belakang kita. Ya kan, pada saat kita menghadapi Bahrain kita turun dengan belakang Jai Itzes dan Rizky Ridho. Sementara pada saat menghadapi Australia kita di lini belakang kita diisi oleh Mads Hilgers dan Jai Itzes. Malam nanti kita ada banyak pilihan. Ada Itzes, ada Hapner, ada Rizky Ridho. Ya. Nah, bagaimana kira-kira komposisi lini belakang yang akan diturunkan oleh Patrick Kluivert nanti malam? Saya rasa Patrick Kluivert tidak akan bereksperimen untuk di belakang. Dia tetap akan mempertahankan the winning team itu dengan 3 pemain, Justin Hapner, Jai Itzes dan Rizky Ridho. Walaupun ada opsi lain yang bisa dilakukan dengan Mads Hilgers. Tetapi kan kita harus bisa melihat di Cina saat itu Verdong ditarik ke dalam bersama Itzes dan Mads Hilgers. Sain Patinama ada di kiri dan Asnawi ada di kanan. Ya, di Australia ada Mads Hilgers dan Jai yang bermain di sana. Jadi saya pikir dia harus mengembalikan dengan 3 pemain seperti yang kita melawan Bahrain. Karena dengan komposisi Jai, Ridho dan Hapner, kita 2 pertandingan di kandang melawan Arab Saudi kita clean sheet menang 2-0. Melawan Bahrain juga 1-0 clean sheet. Jadi saya kira Pastur juga bisa melihat bahwa kekuatan kita dengan 3 pemain ini bagus. Kemudian kita punya di fullback kanan ada Kevin Dix, fullback kiri ada Verdong. Mereka akan didorong dengan untuk bisa menapis Tom Hai dan Pelupesi. Jadi kita memang sangat kuat. Kalau bicara di belakang, jangan berani mengubah dengan don't change the winning team ya. Betul sekali. Walaupun ada kehadiran juga dengan Kevin Dix. Tapi kemudian di lini kanan ya. Betul, tapi Kevin Dix akan ke kanan, kemudian akan didorong lebih ke depan, sama seperti Verdong. Gitu saya pikir. Ya, mungkin kalau Noella nih, gimana Noella melihat kekuatan dari Cina sendiri maupun juga kelemahannya. Tapi jangan dijawab dulu, kita akan kembali setelah jeda yang berikut ini, tetap di Apa Kabar Indonesia Pagi. Terima kasih pemirsa, masih di program Apa Kabar Indonesia Pagi langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan tentunya kita akan lanjutkan perbincangan kita yang makin seru dan makin panas kayaknya pada pagi hari ini. Noella, mungkin tadi melanjutkan pertanyaan tadi saya gitu. Mungkin tadi kan ada sosok yang mencuri perhatian dari Noella sendiri. Sosok Ole Romeni. Nah, 2 match 2 gol. Bagaimana Anda melihat sosok dari pemain Oxford United ini? Ya rasanya sih nggak hanya mencuri perhatian aku ya, karena pasti seluruh masyarakat Indonesia dari debut dia pertama kali dengan gol pertama yang luar biasa, lalu di match berikutnya gol lagi 1 gol, 2 match 2 gol, dan tentunya kita semua menantikan apakah ini bisa 3 match 3 gol biar bisa back to back, dan tentunya penasaran ya siapa yang akan diturunkan nanti di line up dari coach PK sendiri, karena penasaran banget ya apakah dia akan berdampingan dengan Lili Pali dan juga Sayuri atau justru dengan Rafael Strike. Jadi menantikan banget, tentunya dia membawa perubahan yang signifikan di lini serang kita. Ya. Oke, mungkin Bang Ropan, seperti kita ketahui bersama, mungkin dengan absennya 5 pilar kita, akibat ada yang cedera, ada yang akumulasi, Eliano juga menemani sang istri. Nah, mungkin bagaimana Anda melihat ini, terutama siapa yang pantas untuk mengisi posisi tersebut mungkin, Bung Ropan? Bisa melihat, ya, kita berdoa bersama ya, jangan sampai Kevin Dix itu mengalami cedera. Ya, karena di posisi kanan itu agak tipis. Setelah Eliano Reinders dan Sandy Walsh tidak bisa hadir di tim kita, sehingga yang tersedia di sana itu hanya ada Yakob yang bisa ditarik ke belakang atau Asnawi Mangku Alam. Makanya saya berharap bagi Kevin Dix baik-baik saja karena dia kan baru selesai dari cedera sebelum dia memperkuat Copenhagen dan bisa merebut 2 trofi. Jadi dia akan ada di kanan, pasti dia akan ditempatkan oleh PK untuk bermain lebih awal di starting 11. Sementara posisi Lino ini yang ramai di kanan. Eliano kan tidak bisa ada di sana. Praktis sekarang ada Beckham Putra, ada Yakob Sayuri, ada Rafael Strike yang bisa bermain melebar, ada Egy juga yang bisa ditampilkan di sana. Tapi saya lebih cenderung, menurut saya lebih cenderung ke Yakob Sayuri. Kenapa Yakob? Dia lagi bagus, Egy juga lagi bagus sebenarnya di Dewa. Yakob lagi bagus di Malut United. Yakob punya kecepatan, kemudian asis-asisnya bagus, dan dia punya naluri mencetak gol. Dan itu akan memanjakan bagi Ole Romeni. Umpan-umpan dari Yakob. Demikian juga dengan Vano yang bisa mengisi posisi dari Ragnar Oratmangun. Vano kita tahu bersama musim lalu 17 asis, 11 gol. Musim ini ada 6 gol dan 4 asis. Jadi luar biasa walaupun agak menurun di Borneo dibandingkan musim lalu.
Tetapi yang dibutuhkan oleh PK adalah bagaimana cara bermain dari Vano, ya. Tidak punya kecepatan, tapi visi bermain bola hidden game-nya dia bagus. Umpan-umpan dia, asis-asis dia yang diinginkan oleh Romani dalam kotak penalti. Dan saya rasa bukan tidak mungkin Vano akan bisa membuat gol selain Ole tentunya, dan juga ada Jakob, begitu. Jadi mungkin siapa kira-kira yang akan mendampingi Ole di lini depan? Ya. Karena kan ada Marcelino yang absen dan juga Ragnar kan. Saya udah bilang tadi bahwa kalau bicara dengan 3-4-3 sesuai dengan pola taktik dari PK, di depannya mendampingi Ole ya dengan Vano di kiri dan Jakob di kanan. Stefano Lillipali main debutan dan juga Jakob Sayuri main di sana. Dan ini kan berbeda ketika kita kalah lawan Cina di Qingdao ya. Bukan 3 ini yang bermain. Betul. Ya, jadi saya pikir ini luar biasa kalau kita tampilkan. Ya. Untuk bisa makanya Patrick juga memanggil Stefano Lillipali mungkin dianggap pemain yang punya akselerasi kali ya untuk membongkar pertahanan dari Cina sendiri. Dan dia paling cocok memang untuk bisa mengisi posisi di kiri ketika Ragnar tidak ada. Memang kita punya Dean James yang bisa didorong lebih ke depan. Tetapi yang dipilih dengan Vano, saya pikir ini satu hal yang tepat. Banyak juga yang menginginkan dia walaupun usia udah 35, tapi cara bermain Vano, ya, kontrol bola yang sangat bagus, akselerasi juga itu yang sangat baik. Bagaimana dia bisa melihat posisi lawan, membuka ruang lawan. Jadi ini yang dibutuhkan oleh PK sehingga dia berada di tim. Gitu. Ya. Mungkin Noella lagi nih. Yes. Mungkin Noella tadi juga bilang katanya pemain favorit yang akan dinanti adalah Bang Jai. Iya dong. Nah, mungkin bagaimana sosok Bang Jai di mata dari Noella sendiri, khususnya untuk menggalang lini belakang ya. Leadershipnya luar biasa, nomor satu. Kita kayaknya pecinta sepak bola Indonesia semua mengakui leadership dari Bang Jai ini luar biasa. Di lapangan tuh benar-benar bisa memimpin pemain-pemain lain. Bahkan waktu itu sempat lumayan viral ya dengan kode-kode dia ke pemain lain. Ada pakai kode-kode tangan 3, 5, berapa Bu? 3, 5, 2 ya. Jadi kayaknya memang sosok yang sangat cocok untuk timnas Indonesia. Walaupun memang tetap kapten utama kita Asnawi ya. Tetap tidak melupakan Asnawi tentunya, tapi menantikan banget bagaimana leadership Bang Jai. Dan gak cuman kesesama timnas aja, biasanya ke supporter pun Bang Jai itu selalu mengapresiasi dengan luar biasa juga. Jadi bisa dikatakan Noella ini juga sepakat ya, clear untuk defensif di lini belakang, sepakat dengan 3 trio center back itu. Iya, always. Bang Jai, Hapner dan juga Rizky Ridho. Dan juga Rizky Ridho. Tapi di tengah juga menantikan KDB versi Indonesia ya tentunya. Iya. Kevin Dix, Bakar Besi. Saya tambahkan dengan soal Jai Isyas. Iya. Kita beruntung punya pemain seperti dia, El Capitano ini. Karena sejak dia tampil pertama kali itu lawan Filipina di GBK sampai sekarang tidak pernah cedera. Luar biasa secara fisik, secara mental dia bagus. Jadi memang pantas dia menjadi kapten. Sangat disayangkan ketika di Cina kita kalah, dia kaptennya diambil, dikasih ke Asnawi. Nah itu kan ada perubahan-perubahan ini yang membuat kita agak kacau saat itu. Semoga dalam pertandingan menuntut kita harus menang karena Cina mereka dituntut juga harus menang, akan habis-habisan hidup mati mereka di GBK menghadapi kita. Jadi ini duel yang bagus, tapi saya tetap yakin 60-40 buat Indonesia lah. Dan ini Bang, mungkin yang menjadi pertanyaan mungkin gini, kita akan bermain di laga kandang terakhir, bermain di hadapan 80.000 penonton. Betul. Itu akan menjadi tekanan secara psikologis nggak? Beban buat para pemain. Nah mungkin itu gimana? Apa yang akan diinstruksikan oleh PK kepada pemain-pemainnya untuk supaya lebih enjoy, lebih relax pada saat bermain? Kita kan sudah melewati pertandingan-pertandingan krusial, bukan saja melawan dalam pertandingan nanti malam melawan Cina. Lawan Arab juga kita pertandingan yang menentukan saat itu. Ketika kita kalah lawan Cina dan Jepang secara back to back, kita harus menang melawan Arab. Kalau kalah, habis kita. Dan kita menang. Kan tekanan luar biasa itu. Tapi dukungan itu yang dibutuhkan oleh Jai Isyas dan kawan-kawan. Lawan Bahrain juga menentukan. Kalau kita kalah lawan Bahrain, selesai juga tuh perjalanan kita. Tapi anak-anak karena dukungan yang kuat, ya, dari Ultras, dari La Grande, dan semua penonton, membuat mereka termotivasi. Saya pikir ini bukan beban buat mereka. Maka mereka menunggu cara-cara supporter kita untuk terus bisa memberikan dorongan ini. Beban justru ada di Cina. Makanya Cina agak sewor juga melawan kita. Mereka agak ngeri juga bisa menghadapi supporter kita yang begitu kuat. 80.000, 70 sampai 80.000. Ini luar biasa. Dan pasti yang diinginkan oleh pemain-pemain kita. Dan background mereka sebagai pemain profesional juga itu akan membantu. Dan mereka sudah terbiasa. Sudah terbiasa lah ya. Dengan penonton-penonton tersebut. Dan main di GBK hanya Jepang yang mampu mengalahkan kita. Selebihnya kan tidak bisa membuat gol, termasuk Australia 0-0. 2-0 dengan Arab dan 1-0 dengan Bahrain gitu. Nah, Noella mungkin sebagai penggemar fanatik dari timnas. Nah, ini udah pasti nonton dong nanti malam. Nonton dari studio karena kebetulan bertugas, Kak. Oh, tugas. Kebetulan ada tugas negara juga. Mungkin sebagai penggemar, harapannya apa nih kira-kira? Malam nanti nih akan mendukung full gitu timnas Indonesia.
Mendukung full, pastinya walaupun nggak ada langsung dari GBK ya, kita dukung full dari studio. Harapannya pasti bawa pulang 3 poin. Apapun yang terjadi, emang kita harus menang. Ini laga hidup dan mati seperti yang kita udah bilang, harus 3 poin. Dan harapannya sih semoga nggak kebobolan gol duluan yang penting. Ya. Itu. Sisanya aku yakin timnas Indonesia kita akan memberikan yang terbaik karena udah TC juga di Bali kemarin beberapa hari. Yakin strategi dari Coach PK ini jauh lebih baik juga dibanding saat kita sebelumnya melawan China. Jadi pasti hal-halnya udah strategi-strateginya udah lebih matang lagi secara timnas kita juga udah. Karena kan kemarin closingan TC di Bali juga mereka udah happy-happy semuanya. Chemistry-nya pasti juga udah semakin kuat. Dan mudah-mudahan kemenangan ini menjadi kado ulang tahun buat Ketum PSSI Pak Erick Thohir dan juga Jaitses yang kemarin baru ulang tahun kan. Betul. Gitu. Dan mungkin Bang Opan lagi nih, balik lagi ke Bang Opan. Mungkin menghadapi Cina gitu kan, yang pelatihnya sendiri sudah menjanjikan dia Cina sendiri hadir di GBK akan bermain dengan permainan ofensif. Ya. Nah mungkin bagaimana Bang Net? Game model apa yang akan diterapkan PK untuk meredam kecepatan-kecepatan para pemain-pemain Cina mungkin? Saya pikir mereka juga pesewa juga untuk bermain dengan striker yang lebih banyak, ofensif. Mereka akan celaka kalau bermain lebih terbuka. Ya. Mereka akan bermain seperti di Kingdom, ya, meminjam cara bermain kita, menunggu serangan kita, kemudian counter attack itu akan dilakukan. Ya. Kalau mereka main terbuka akan habis melawan tim kita. Satu hal yang saya lihat di sini, perlu akan ada pertempuran di tengah itu akan sengit. Ya, yang Ming Yang mereka punya, Shenjuan mereka bagus, Yudong juga mereka bagus, termasuk dengan Serginho. Tapi kalau Pelupesi bisa menjalankan peran dia dengan baik untuk bisa mempersempit ruang dari Serginho, ini sangat bagus buat dia. Artinya akan berkurang pasokan bola ke depan ke Wei Shihao dan Juning. Itu yang paling penting. Karena konsentrasi dari Jai, Rio dan Yasin Hapner itu akan tertuju kepada Wei Shihao dan juga dengan Juning. Tapi kalau sudah terputus dengan Serginho dimatikan oleh Pelupesi, dan saya yakin Pelupesi akan bermain dengan sangat disiplin untuk bisa mematikan ini. Kita akan bisa memenangkan laga. Dan lini tengah bisa dipastikan malam nanti milik Pelupesi dan Tom Haye. Ya? Tapi mereka juga kan pasti akan mengawal Tom Haye. Itu akan menjadi tugas dari yang Tom Haye. Iya, karena mereka tahu Ivankovic kan sudah melihat. Karena aliran bola kan dari Tom. Gol kita dari ke gawang Bahrain itu kan diawali dari 2 pemain ini. Bola direbut oleh Pelupesi, diberikan kepada Tom berikan kepada Lino, dan Lino memberikan oleh Romani, dan terjadinya gol lawan Bahrain. Jadi mereka tahu, mereka menonton itu di video-video. Makanya Tom Haye pasti akan juga dipersempit oleh yang akan bertugas, ya, disuruh oleh Ivankovic untuk bisa mematikan pergerakan dari Tom Haye. Yang penting timnas kita malam nanti bermain dengan fokus, konsentrasi, minimalisir kesalahan ya Bang. Iya, mereka enjoy aja, nikmati permainan. Secara kualitas itu kita ada, tapi tidak boleh terlalu overconfidence. Percaya diri boleh, betul. Tapi jangan over bermain. Optimis memang harus bisa memenangkan, apalagi dukungan penonton kan, kita harus bisa memenangkan. Kalau mereka lebih enjoy pasti menang. Dan kemenangan ini juga akan membuat kita lebih nyaman pada saat kita bertandang ke Jepang ya. Betul. Lebih rileks, anak-anak itu bisa mendapatkan. Siapa tahu ada keajaiban. Betul. Jepang bisa mengalahkan Australia. Betul. Karena kan bocoran ini akan menurunkan pemain-pemain lapis 2-nya. Iya, kan? Kita bisa menang melawan Jepang kan bisa aja kita lolos langsung kalau ini bisa terjadi. Amin. Nah mungkin Noella, bagaimana prediksi skor malam nanti di laga home pamungkas timnas Indonesia kontra Jepang? Kontra Cina. Kontra China ya. Oke, prediksi skor dari aku nggak muluk-muluk karena kan seperti Bung Ropan bilang kayaknya China juga akan bermain mengadaptasi permainan dari Indonesia. Sedangkan Indonesia akan bermain ofensif menurut Bung Ropan. Jadi nggak muluk-muluk, 1-0 aja untuk Indonesia. 1-0. Ya. Bang Ropan? Bermain bagus dan menang itu yang diidam-idamkan oleh banyak orang. Tetapi tidak bermain bagus juga yang penting menang, itu juga bagus buat kita. Ya. Temanya, judulnya 3 poin. 3 poin. Dengan skor berapapun, 1-0 oke. 2-0 juga bagus. Setengah kosong pun nggak masalah sebenarnya. Yang penting judulnya menang 3 poin. Itu yang paling penting buat kita. Betul. Jadi saya rasa apa yang katakan Noella 1-0 oke, kita terima. Tapi kalau saya feeling 2-0. Amin 2-0. Amin. Terima kasih atas waktunya Noella dan juga sama-sama Bang Ropan, ulasan yang sangat luar biasa. Semoga dukungan dan doa publik sepak bola tanah air bisa membakar semangat dan motivasi para punggawa Garuda yang malam nanti akan menjamu timnas dari Cina. Ya, demikian laporan atau ulasan bincang-bincang kami dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Kembali ke Anda di studio bersama Philip dan Andi Kumalarani. Ke Tanah Abang beli shawl. Cakep. Terima kasih ulasannya Abang Faisal. Wih, terima kasih Bung Faisal Krep, Mutiara Hitam dari Gelora Bung Karno.
Saya pikir tadi Nathan Chon nomor 22 gitu. Masih aja di sini, harusnya kan latihan ya. Baik, dan pemirsa, saat lagi kami hadir dengan perbincangan yang tak kalah panas terkait dengan Barreskrim Polri telah menyatakan keaslian ijazah Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Hasil forensik tersebut akan menjadi bahan analisa kasus tudingan ijazah palsu yang saat ini masih bergulir di Polda Metro Jaya. Tetap di Apa Kabar Indonesia Pagi. Penyidik Barreskrim memastikan ijazah sarjana Joko Widodo di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada adalah asli. Penyidik menguji ijazah Jokowi dengan dokumen pembandingnya seperti pengaman kertas hingga cap stempel. Dari pengujian tersebut dipastikan bukti dan pembandingnya identik. Penyelidikan kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 ini pun dihentikan. Namun, kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik yang dilaporkan Joko Widodo di Polda Metro Jaya masih terus berjalan. Jokowi melaporkan pakar telematika Roy Suryo dan 4 orang lainnya dalam dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu. Polda Metro membutuhkan kecermatan dan ketelitian dalam menyelidiki laporan tersebut. Penyidik pun masih mengumpulkan fakta-fakta yang akurat. Pihak Polda Metro sendiri dalam penyelidikan laporan Jokowi mengenai tudingan ijazah palsu sudah memeriksa beberapa saksi. Terakhir yang diperiksa adalah kader PSI Dian Sandi Utama. Lantas akan kemanakah kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo ini akan bergulir? Tim TV One mengabarkan. Ya, meskipun sudah dinyatakan asli ya Andi Kumala ya ijazahnya oleh Puslapor Barreskrim Polri, tapi ternyata tipu UGM ini masih tidak puas dan masih bilang bahwa ijazah Jokowi palsu. Ya, Roy Suryo CS juga bilang begitu, 99,9% ini palsu katanya. 0,1-nya kemana ya? Ya kan? Makanya karena itulah kita mau menyelesaikan apa yang menjadi polemik ini, meskipun ini pesimis juga ya bisa selesai atau tidak, karena ini babak tambahan terus. Kalau main bola ini udah extra time begitu ya, panjang banget dari awal sampai sekarang begitu. Nah, kita akan bahas dengan beberapa narasumber yang sudah hadir. Ada siapa saja, Andi Kumala? Ya, di studio sudah hadir Bang Andi Aswan, Wakil Ketua Umum Jokowi Mania. Selamat pagi, Bang Aswan. Bang Aswan. Selamat pagi pemirsa. Selamat pagi. Kemudian ada juga Pak Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi, penasehat ahli Kapolri. Selamat pagi, Pak Arianto. Pagi, Pak Arianto. Dan melalui sambungan Zoom juga sudah bergabung Mas Andika Dian Prasetya, Koordinator Tipu UGM. Selamat pagi, Mas Andika. Selamat pagi, Mas Andika. Selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Langsung saja ke Mas Andika. Hari ini ada sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Surakarta dan agendanya informasinya adalah gugatan intervensi. Bagaimana jika gugatan intervensi ini dikabulkan, Mas Andika? Apa yang akan terjadi? Ya, terima kasih. Jadi memang agenda hari ini itu nanti sekitar jam 10 ya. Itu kan akan dilakukan tanggapan intervensi. Jadi kemarin kan dari teman-teman SMA Pak Jokowi sudah mengajukan intervensi dan hari ini para penggugat dan tergugat itu akan memberikan tanggapan dari intervensi tersebut. Nah, seandainya nanti intervensi itu diterima ya kami menghormati. Itu kan karena putusan dari majelis hakim dan kami akan mengikuti prosesnya begitu kira-kira. Baik. Lalu untuk yang digugat sendiri oleh Tipu UGM saat ini sebenarnya siapa saja pihak-pihak yang digugat? Jadi tergugat pertama kan Pak Jokowi ya, yang kedua itu adalah KPU, terus yang ketiga adalah SMA 6, terus tergugat 4 ini dari pihak UGM. Baik, Mas Andika, Puslapor Barreskrim Polri juga sudah menyatakan bahwa ijazah ini palsu, asli begitu ya. Tapi apa yang kemudian membuat Mas Andika dan tim ini masih merasa mempertanyakan keaslian ijazah Jokowi? Jadi yang pertama saya tegaskan dulu ya, untuk kaitannya dengan apa yang dikonferensi perskan oleh Barreskrim, dari temuan dari Barreskrim itu kan
dari dimensi yang berbeda. Jadi konferensi pers Bareskrim itu kan kaitannya dengan laporan kepolisian ya. Jadi yang pertama adalah laporan dari, kalau tidak salah kan TPUA ya. TPUA itu kan melaporkan ijazah Pak Jokowi, kemudian Pak Jokowinya juga itu kan melaporkan ada beberapa pasal yang saya dengar kan seperti penghinaan dan Undang-Undang ITE itu melaporkan seperti Pak Roy Suryo terus dan kawan-kawan. Jadi dimensi yang berbeda ini kalau kami menghormati ya, jadi apapun yang dilakukan oleh Bareskrim itu kami hormati dan kami justru memuji. Jadi begitu cepatnya Bareskrim ini menangani aduan seperti ini dan segera untuk memberikan tanggapan seperti itu bagus, karena banyak masyarakat kan juga mengeluh bahwa laporannya itu mungkin berbulan-bulan dan lain sebagainya. Tapi kali ini kan Bareskrim cepat sekali menanggapinya. Dan dalam dimensi yang berbeda itu alat bukti yang dijelaskan oleh Bareskrim itu kan untuk kepentingan pidana dan mungkin juga akan dipergunakan sebagai alat bukti pada persidangan perdata di PN Solo, gitu. Kira-kira. Iya, baik. Mas Andika, ini kan yang Anda ragukan adalah hasil dari penyelidikan atau pemeriksaan lapor Bareskrim atau institusi penegak hukum. Selain itu juga Anda meragukan keaslian dari institusi pendidikan yakni UGM. Bagaimana hal ini ditanggapi, Mas Andika? Jadi begini, Pak. Kaitannya dengan apa yang dikonferensi perskan oleh Bareskrim itu kan jelas ya. Jadi ada ijazah, ada dokumen-dokumen pendukung yang berkaitan dengan sekolah proses pendidikan dari Pak Jokowi di UGM. Tetapi yang kami pertanyakan justru begini, dari awal mula masalah ini muncul itu kan kita bisa bilang kan dari zamannya Bambang Tri ya. Jadi Bambang Tri dalam persidangan bersama Gus Nur itu jaksa juga tidak pernah menunjukkan adanya ijazah asli dari Pak Jokowi. Dan kemudian ya seperti yang kita ketahui bahwa Bambang Tri dan Gus Nur ini istilahnya sudah dijatuhi hukuman dan sampai hari ini pertanyaan itu terus muncul. Nah, pertanyaan itu terus muncul, bahkan kemarin seperti Bareskrim pun juga istilahnya dengan konferensi pers seperti itu juga tidak muncul juga ijazah aslinya. Jadi tidak pernah diperlihatkan di publik. Begitu. Ini yang menjadi pertanyaan sebenarnya untuk masyarakat. Apalagi ketika kemarin Bareskrim menunjukkan beberapa bukti-bukti, itu menurut kami malah justru membuat kejanggalan ini semakin banyak begitu. Seperti yang tidak pernah kami lihat bahwa ada kwitansi ya. Jadi kemarin saya melihat sepotong itu kwitansi itu justru yang dilingkari adalah sarjana muda lah. Seperti itu kan menimbulkan pertanyaan di masyarakat. Ya, jadi artinya kan Mas Andika ini masih dipertanyakan begitu ya Mas Andika ya, bahwa apa yang diteliti oleh Puslapor Bareskrim juga masih dipertanyakan oleh tipu UGM gitu. Nah, kita ke Pak Rianto. Pak Rianto mungkin ada tanggapannya Pak Rianto, bagaimana kemudian hasil dari penelitian Bareskrim tidak 100% dipercaya begitu Pak Ari? Ya, itu akibat daripada framing daripada mereka itu yang menuntut bahwa ijazah itu palsu ya. Ini yang terjadi adalah ya sengketa antara pihak yang pembenci Jokowi melawan pihak yang bersimpati dengan Jokowi. Yang pembenci Jokowi menaikkan masalah ini dengan menuduh bahwa Pak Jokowi itu ijazahnya palsu. Tetapi dia menuduhnya itu secara anarkis. Dia hanya lucu, ini ijazah palsu. Itu sudah melanggar praduga tak bersalah kalau menurut hukum ya. Terus kemudian dia gimana nggak aslinya? Dia tidak bisa menunjukkan bahwa dia menemukan ini ijazah ini palsu. Dan dia hanya menuduh kepada Pak Jokowi. Tapi kan udah ditanda itu Pak Ari, katanya ada beberapa titik dan maka itu
Dia kan mengatakan berdasarkan penelitian saya gitu kan, saya bandingkan dengan nano apa koefisien apalah macam-macam itu ya, bahwa itu adalah jelas palsu. Tetapi yang dibandingkan itu apa? Yang dibandingkan adalah fotokopi yang diungkap gitu, kemudian dia foto, kemudian dibandingkan dengan ini. Itu penelitian sesat kalau menurut saya. Harusnya seperti apa mekanisme? Harusnya ya kalau yang namanya membuktikan asli apa tidak itu, mana yang diduga ini palsu, tag gitu ya, bandingkan dengan yang asli. Nah ini identik apa enggak? Gitu. Nah sekarang ini kan kemarin kan mereka itu palsu, tunjukkan kalau berani. Itu namanya anarkis itu. Karena dia tidak mengenal hukum. Kemudian cara-cara yang mereka lontarkan itu justru melanggar hukum. Karena apa? Satu, praduga tak bersalah. Yang kedua, fitnah kalau itu nanti tidak terbukti. Ketiga, memprovokasi rakyat tidak percaya kepada aparat. Memprovokasi aparat apa itu membenci pada Pak Jokowi. Setiap hari ditayang-tayangan itu. Itu jejak digital yang tidak bisa hilang ya. Bahwa mereka itu kemudian membuat kacau di medsos. Kacau di medsos nanti bisa terjadi benturan di lapangan. Itu yang terjadi selama ini ya. Gitu. Sementara dari pihak yang pro ataupun yang simpatisan dengan Pak Jokowi menghendaki ditempuh secara hukum. Inilah yang sedang terjadi ketika Pak Jokowi itu kemudian melaporkan ke Metro bahwa dirinya itu dicemarkan. Kemudian di situ pun Pak Jokowi masih tidak menunjukkan bahwa siapa tersangkanya, karena dia nggak mau pakai praduga tak bersalah itu tadi. Justru ini diserang lagi oleh sini. Itulah yang terjadi sekarang ini ya. Nah, kemudian Barreskrim dilaporkan katanya lama, tapi kemudian kok cepat sekali. Itu saya kira juga ya salah satunya yang kemudian dipertanyakan, kok malah bertindak cepat salah, bertindak lambat juga salah. Karena ini provokatornya maunya rame. Kenapa? Ini adalah suatu menurut saya sih ada orang yang di belakang sana itu yang nggak kelihatan. Yang penting Indonesia itu kacau. Oh, nggak kelihatan tuh dibikin, banyak orang yang nggak kelihatan itu ya, satu orang yang kecewa. Orang yang pernah dipecat dulu. Orang yang partainya pernah dibubarkan. Mungkin yang partainya kalah, Amerika. Dia pengennya kacau terus kan itu hanya dugaannya. Tapi dugaan saya itu kayaknya nanti akan terbukti di belakang hari. Baik. Kita minta tanggapan, katanya yang ada yang tak kasat mata begitu, merinding. Ya apa yang dikatakan Mas Arianto ya saya mengamini gitu. Memang di beberapa waktu saya juga mengatakan ini ada beberapa komponen, beberapa kelompok yang memang tidak ingin Indonesia ini adem ayem gitu, guyup dan rukun gitu loh. Ya tadi benar dikatakan, yang satu ya ada kelompok yang sudah dibubarkan ya, kelompok besar lah. Ada 2 kelompok besar yang dibubarkan ya, salah satu anggotanya adalah di situ. Di tim itu juga gitu kan ya. Ya saya sebutin aja HTI dan FPI lah yang dibubarkan itu ya, mereka ya sekarang ya balas dendam lah istilahnya ya. Nah, kedua adalah ya juga ya kelompok-kelompok yang tadi dibilang juga secara periuknya ini hilang. Ya, ada ya oligarki hitam dan sebagainya. Kemudian ada kelompok yang terakhir, ya itu adalah kelompok-kelompok ya yang dalam kontestasi kemarin ini masih belum rela lah gitu, belum move on gitu loh. Ya, yang terjadi seperti itu. Tapi kemudian bagaimana dari tim Projo sendiri melihat Jokowi Mania sendiri melihat bagaimana ijazah palsu ini ujungnya mau kemana sih ya memang? Sebetulnya kalau kita ambil runtutannya ya, ini sekarang yang rame-rame dibicarakan apa? Pemakzulan Gibran. Ini endingnya ke sana ini. Melihatnya endingnya ke sana. Kenapa begini? Karena mereka ini tidak rela ya. Ya, waktu Jokowi masih presiden aja ya, itu sudah terus dianalisis terus dikerjain lah, digoreng-goreng lah beliau itu. Sehingga beliau itu tidak bisa bekerja dengan tenang kayak gitu. Ya. Itu sejak 2022 loh, ini sudah 3 tahun ya. Nah dilanjutkan lagi dia bilang, wah ini sudah tidak jadi presiden nih. Ini entry point paling bagus nih, kita kerjain aja. Pada saat itu aja dia tidak melakukan apa-apa, sekarang kita bisa kerjain. Dia salah. Sebagai rakyat biasa inilah dia nggak ada beban sebagai kepala negara. Karena sudah saya punya hak ya, tidak menjawab lagi. Saya punya hak untuk menjalankan hak saya karena saya ini sudah direndahkan, sudah difitnah dan segala macam. Bang Aswan, artinya Anda melihat bahwa tidak hanya sekedar ingin melihat legitimasi dari keabsahan ijazah ini, tapi ada motif besar di baliknya. Nanti kita lanjutkan dialog, namun kita jeda terlebih dahulu. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, sebelum kita lanjutkan dialog kita akan melihat dulu
ke Pengadilan Negeri Surakarta. Sudah ada Agus Saptono di sana yang siap melaporkan sidang lanjutan. Ini gugatan tudingan ijazah palsu Jokowi yang dilakukan oleh Tipu UGM dan saat ini ada gugatan intervensi. Silakan Mas Agus. Ya, Mala, Philip dan juga pemirsa, benar sekali bahwa hari ini ataupun pagi hari ini Pengadilan Negeri Surakarta kembali akan menggelar sidang terkait ijazah Jokowi, di mana sidang sendiri baru akan dimulai pada pukul 10 nanti. Dan agenda sidang untuk pagi hari ini ataupun nanti pada pukul 10 adalah tanggapan dari penggugat dan tergugat sehubungan dengan adanya permohonan intervensi, di mana suasana di Pengadilan Negeri Surakarta sendiri saat ini masih tampak sepi, belum ada kegiatan yang signifikan. Sementara sidang sendiri nanti akan dimulai pada pukul 10 di ruang Surjadi Pengadilan Negeri Surakarta. Seperti diketahui bahwa sidang ini merupakan sidang lanjutan, di mana pada Senin kemarin tanggal 2 Juni telah dilakukan sidang di mana teman angkatan mantan sekolah SMK Negeri 6 Solo melakukan gugatan ataupun mengajukan gugatan intervensi ke Pengadilan Negeri Surakarta. Dan hari ini sidang akan dimulai lagi pada pukul 10 pagi malam. Baik, lalu siapa saja yang akan hadir dalam persidangan hari ini? Apakah Tipu UGM juga akan menghadiri persidangan? Ya, hingga saat ini kita belum memperoleh informasi siapa saja yang nanti bakal datang dalam persidangan tersebut. Apakah nanti hanya tim kuasa hukum dari penggugat dan tergugat ataupun yang lain, kita belum mendapat informasi secara pasti siapa yang akan datang di Pengadilan Negeri Surakarta. Baik, terima kasih Agus Saptono atas laporannya langsung dari Pengadilan Negeri Solo, Surakarta. Dan saya langsung mau ke Mas Andika. Mas Andika, Bares Krim Polri ketika menguji keaslian ijazah Jokowi menggunakan 3 ijazah lainnya. Apakah kemudian ketiga ijazah tersebut juga akan digugat oleh Tipu UGM? Ya, kalau untuk pertanyaan itu kan kami bisa langsung menjawabnya. Jadi untuk 3 ijazah yang dibandingkan, yaitu kami tidak ada kepentingan untuk menggugatnya. Tapi justru yang kita pertanyakan itu adalah dari ketiga ijazah yang dibandingkan itu kan tidak dijelaskan juga kepada publik bahwa ijazah yang perbandingan itu bentuknya seperti apa, terus kesamaannya di bagian yang mana, atau ada perbedaan dan lain sebagainya. Tetapi yang justru disoroti kan dari pernyataan Bareskrim yang menyatakan bahwa itu identik, kan begitu. Tapi seperti yang kemarin saya juga menyimak bahwa ada pernyataan dari Jenderal Susno Duaji. Beliau mengatakan bahwa setiap ijazah itu kan pasti tidak identik, karena ada nama yang berbeda, ada penulisan yang mungkin tidak mungkin sama seperti mesin cetak dan lain sebagainya. Nah, ini justru menjadi pertanyaan bagi publik. Mengapa kok Bareskrim menyatakan bahwa itu ijazah identik dan juga menyatakan bahwa ijazah itu asli. Terus kami juga akan menanggapi. Jadi yang pertama tadi ya, untuk praduga tak bersalah. Jadi akan sangat baik sekali apabila Kepolisian Negara Republik Indonesia ini menanggapi setiap perkara itu dengan asas praduga tak bersalah. Tetapi yang saya ketahui dalam berperkara itu biasanya polisi itu menekankan pada setiap ada laporan itu pasti ada yang namanya innocent of guilty. Jadi praduga bersalah yang digunakan dulu. Tetapi ada hak-hak dari para yang terlapor, terdakwa, dan lain sebagainya untuk mempunyai hak bahwa dia bisa mengatakan apakah hal tersebut benar seperti yang dilaporkan atau tidak. Tetapi yang menjadi kewajiban polisi adalah membuktikan dari laporan tersebut. Begitu. Terus yang kedua yang ingin saya tanggapi juga,
tadi masalah HTI, tadi masalah apa namanya pihak-pihak yang dikecewakan dan lain sebagainya. Kami merasa bahwa kami itu tidak dikecewakan oleh Pak Jokowi secara pribadi. Saya mau ke Pak Haryanto. Pak Haryanto, toh ini Barreskrim sudah membuktikan dengan laboratorium forensik, dengan uji saintifik bahwa ini identik. Lalu kenapa tidak ditunjukkan saja aslinya begitu, seperti keinginan sejumlah pihak? Ya itulah apa itu ketidakmengertian daripada orang-orangnya akibat daripada penjelasan yang mewakili tuntutan mereka itu mengatakan mestinya ditunjukkan dong gitu. Itu nggak ada caranya kayak gitu, tidak harus kayak gitu. Karena memang satu tata kerja yang dilakukan oleh institusi yang resmi itu ya, itu sudah dikerjakan menurut saya oleh apa tuh Barreskrim selama ini. Dengan dia tidak menunjukkan ini loh, ditunjukkan ini. Karena kalau toh ditunjukkan pun hanya fotokopi ini loh, ini adalah yang ijazah yang asli, yang ini ijazahnya Pak Jokowi ditunjukkan. Itu nanti masih dibantah lagi. Tetap wah ini kok enggak, fotonya enggak tegak lurus, kok miring, sehingga kita nggak bisa membandingkan kan gitu kan. Kenapa kok kita nggak diundang untuk itu? Pasti akan ke situ. Tapi gini lah, saya udah ngomong Polda Metro ya. Nanti yang di Polda Metro itu nanti prosesnya ketika dia akan memproses itu LP-nya LP provokasi, LP pencemaran nama, apa LP tentang apa fitnah dan sebagainya itu ya. Itu nanti prosedurnya adalah dia akan membuktikan kembali bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli. Jadi proses yang kemarin dipakai oleh Barreskrim itu akan dia adopsi dan kemudian disidik ulang untuk menunjukkan bukti-bukti bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli. Barulah kalau ini bisa dibuktikan asli, itu nanti kemudian tuduhan bahwa fitnah, provokasi dan sebagainya itu bisa dibuktikan. Jadi nanti bayangan saya ya, nanti dalam penyidikan itu nanti, di dalam gelar yang mungkin nanti bisa terbuka itu nanti ya, itu akan disebutkan bahwa ini loh Pak, bukti-bukti bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli kayak gini. Hasil penelitian di UGM, kemudian dari semua teman-temannya ada, itu nanti akan dimasukkan di sini nih bukti-buktinya, termasuk pembanding yang kemarin itu 3 atau mungkin pembandingnya kurang kalau cuma 3. Saya sarankan 100 diambil semua supaya nanti nggak cerita lagi bahwa itu hanya teman-temannya yang sudah di setting kan gitu. Gitu. Nah, mudah-mudahan ini dikerjakan sehingga paling tidak yang nyinyir itu tadi yang kemudian memprovokasi rakyat dengan suatu teori-teori yang sesat itu menurut saya itu tidak meracuni rakyat lah selama ini. Tapi mungkin kita juga tidak boleh menjustifikasi bahwa ini fitnah atau provokasi sebelum ada keputusan pengadilan. Iya, saya kan hanya mengatakan kalau ijazahnya Pak Jokowi ini nanti terbukti asli, berarti ya tuduhan yang itu tadi fitnah. Kan begitu kan? Dan kemudian provokasi ini tadi bahwa atau tidak percaya pada pengadilan, tidak percaya pada puslapor, tidak menghujat itu kepala puslapor itu kan patut dihukum mati itu katanya gitu. Itu namanya ya provokasi ya, jejak digital yang ada. Itu bukti nyata bahwa itu terjadi provokasi. Itu yang gampang dibuktikan itu nanti. Jadi tunggu aja nanti. Tunggu aja nanti. Mas Aswan, bagaimana kemudian dari Jokomania akan mengawal kasus ini sampai benar-benar menemukan titik terang? Ya, bukan hanya Joman ya, semua simpatisan ya, pendukung Pak Jokowi, rakyat yang mendukung Pak Jokowi, itu pasti akan melihat, memelototi terus apa yang terjadi gitu loh. Jangan sampai, ya mohon maaf, bisa masuk angin misalnya. Ya. Yang jelas apa yang dikatakan Pak Aryadi tadi ya, itu luar biasa lah. Kita memberikan aplaus yang sebesar-besarnya lah kepada Puslap 4 ya, kepada Polri ya, ingin segera menuntaskan permasalahan ini ya dengan hati-hati ya, dengan yang secermat-cermat mungkin sehingga semua bisa jadi terang benderang. Mana yang fitnah ya, mana yang dikriminalkan. Kan selama ini mengatakan bahwa yang dikriminalkan adalah lawannya Jokowi. Coba kalau kita lihat sekarang, yang dikriminalisasikan itu adalah Pak Jokowi loh. Jangan salah ini bisa di quote-unquote ini. Pak Jokowi lah yang dikriminalisasikan. Bayangkan ya, masih presiden aja dia sudah digoreng-goreng. Sekarang sudah rakyat biasa, tambah kencang lagi nih gasnya. Udah gaspol betul kan? Udah remblong ini. Nah, segala apa yang bisa menjadi barriernya, yaitu adalah pengadilan. Anda nanti menilai perlu ada gugatan balik kalau ini misalnya terbukti?
Ya jelas dong ya, kalau kita bisa lihat ini terbukti bahwa mereka melakukan fitnah, melakukan provokasi ya. Ya kita akan mendorong ini harus kita selesaikan secara pengadilan. Kalau ini memang harus bersalah harus dihukum karena kita negara hukum. Apakah tidak ada rencana mediasi saja begitu untuk menyelesaikannya dengan perdamaian? Ya itu terserah Pak Jokowi ya, beliau sebagai negarawan. Bagi kami pendukung mungkin juga simpatisan Pak Jokowi semua udah geram ini. Ini kalau terus ya didiamkan seperti ini ya, ini akan merubah persepsi publik terhadap Pak Jokowi selama ini. Sekarang itu di-downgrade terus kan, tapi kan 66,9% hasil indikator itu mengatakan rakyat tidak percaya bahwa ijazah Pak Jokowi itu ada palsu, ijazah Pak Jokowi asli. Dan inilah yang kita harus memberikan informasi kepada masyarakat, jangan terframing ya oleh provokasi-provokasi oleh mereka-mereka itu loh. Oke, mungkin Pak Ari terakhir harapannya ini kasus selesainya kapan nih Pak kira-kira? Harapannya ya, saya mudah-mudahan Polda Metro bisa menuntaskan semua ya. Jejak-jejak digital yang isinya itu provokasi ataupun apa pencemaran nama, termasuk juga bukti-bukti bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu asli apa tidak. Itu nanti bisa dipaparkan di depan umum tapi terbatas ya tentunya. Maksudnya di depan umum tuh gini, di dalam gelar itu dihadiri oleh yang terlapor, yang melapor dan saksi-saksi. Ini loh bukti-bukti digelar di situ nih kayak gini. Nah, sehingga nanti mudah-mudahan puas rakyat dan tidak sampai digoreng-goreng lagi oleh mereka itu tadi. Karena setiap tayangan dia menggoreng-goreng rakyat dengan satu logika yang keliru itu. Saya kasihan dengan rakyat. Tunggu Polda Metro menyelesaikan dengan perfect ya, dan tunggu putusan di pengadilan. Barulah kita bisa menentukan siapa yang salah dan siapa yang benar dalam hal ini. Baik Mas Andika, mungkin ada yang ingin disampaikan terakhir pendek saja Mas Andika terkait dengan gugatan ijazah Pak Jokowi. Ya. Kalau kita ini pengen Indonesia ini maju ya, ini sebenarnya masalah ijazah ini kan sepele. Ketika ditanyakan itu bukan penghinaan, cukup ditunjukkan saja, selesai. Seperti Obama itu ketika dituduh Trump, kamu lahir bukan di Amerika, tapi beliau langsung menunjukkan selesai gitu. Jadi permasalahan ini akan selalu berulang dan sama tadi seperti yang dinyatakan itu nanti akan ada framing. Oh itu yang HTI, terus apa namanya orang-orang yang tidak puas dikecewakan, orang sakit hati itu selalu seperti itu begitu. Dan nantinya akan ditutup juga dengan berbagai survei yang mempengaruhi pola pikir masyarakat. Itu kan polanya sama terus seperti itu. Terus kapan kita nanti jadi negara maju? Gitu aja. Baik, terima kasih Mas Andika. Kita harapkan memang kasus ini tidak terus bergulir karena cepat selesai ya. Iya, karena kalau digoreng-goreng terus kalau ya kata Pak Arianto nanti minyak goreng jadi mahal. Terima kasih Mas Andika, terima kasih Pak Aswan, terima kasih Pak Arianto untuk waktunya pada pagi hari ini. Pemirsa, apa kabar Indonesia Pagi akan jeda sejenak. Di segmen selanjutnya ada berita apa Andi Kumala? Ya, ribuan jemaah haji yang merupakan jurnalis dari berbagai negara telah tiba di Arafah Rabu malam waktu setempat untuk melaksanakan puncak ibadah haji. Kita akan hadirkan laporan selengkapnya sesaat lagi. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa, ribuan jemaah haji yang merupakan jurnalis dari berbagai negara telah tiba di Arafah waktu setempat ini Rabu malam untuk melaksanakan puncak ibadah haji. Arus kedatangan jemaah haji terlihat terus mengalir ke Arafah. Sekitar 1.500 jemaah haji yang merupakan jurnalis dari berbagai belahan dunia nampak mulai turun dari bus dengan mengenakan pakaian ihram. Para jemaah bersiap menuju ke tenda masing-masing setelah 4 jam perjalanan dari Jeddah. Mereka menjadi jemaah haji undangan media dari Kerajaan Arab Saudi. Kedatangan jemaah disambut dengan kesiapan penuh dari para petugas haji Kerajaan Arab Saudi yang telah mempersiapkan segala kebutuhan logistik hingga kesehatan para tamu Allah. Di Arafah, tenda-tenda berpendingin udara telah disiapkan untuk kenyamanan dan kehusyukan beribadah, mengingat suhu udara yang mencapai lebih dari 40 derajat Celcius. Dengan tibanya jemaah di Arafah, prosesi utama ibadah haji tahun 2025 resmi memasuki tahap puncak. Puncak ibadah wukuf di Arafah akan berlangsung pada Kamis waktu setempat.
Dan untuk mengetahui bagaimana persiapan jelang puncak ibadah haji yang berlangsung hari ini di Arab Saudi, kita akan bergabung dengan Kontri Aditya Triwahyudi yang saat ini juga berada di Mekah. Selamat pagi Aditya, waktu Indonesia. Bagaimana persiapan puncak ibadah haji di sana? Ya, ini selain puluhan atau 1.500 jemaah dari jurnalis ya, ini juga puluhan jemaah haji lanjut usia atau lansia juga sudah siap menunaikan ibadah wukuf di Arafah, Musdalifah, dan juga Mina. Nah, kalau ini tadi adalah fasilitas untuk para jemaah haji dari jurnalis. Nah, tidak hanya jurnalis tapi juga lansia. Iya, kalau puncak ibadah haji biasanya agendanya apa aja nih? Kalau ini ada wukuf di Arafah. Tapi kalau kita lihat ini meski terpaksa menggunakan kursi roda ya, para lansia asal Indonesia dan berkebutuhan khusus tetap bersemangat menunaikan rukun haji wukuf di Armusna. Baik, kita langsung saja kembali menyapa rekan kami Aditya Triwahyudi. Aditya, silakan dengan laporan Anda bagaimana situasi terkini di Arafah. Baik, sepertinya kami juga masih sebenarnya kita juga penasaran bagaimana situasi terkini di sana, keramaian, kekhusyukan ketika berdoa. Kalau tidak pukul 12 hingga pukul 18 waktu Arab Saudi. Kalau di Indonesia itu sekitar sore, sekitar pukul 4 sampai pukul 10 malam. Jadi puncaknya di Indonesia malam nanti nih. Kurban berarti besok ya? Andi Kumala ya? Nah betul, beda udah lebaran, Idul Adha. Kambing, kurban sapi? Yang jelas bukan kurban perasaan. Oke, cakep ya kan? Nah kalau kita lihat nih lansia juga bersemangat nih, soalnya udah umur tidak menjadi penghalang untuk menunaikan ibadah haji. Iya. Jemaah haji lansia, jadi yang berkebutuhan khusus juga mengaku sudah mempersiapkan stamina menjelang puncak haji. Dan sebagian jemaah haji lansia berangkat ke Arafah tanpa ada pendamping. Jadi mereka meskipun gak ada pendamping tetap loh berani sendiri. Baik, Aditya, sepertinya kami juga sudah memperbaiki sambungan komunikasi. Silakan nih, saya dan Andi Kumala penasaran bagaimana situasi keramaian di sana. Baik, apakah Aditya masih tersambung atau sudah mendengar kita? Assalamualaikum Aditya. Waalaikumsalam. Belum dengar juga kayaknya. Sepertinya nih, ya. Kita doakan ya Aditya dan rekan-rekan kita yang sedang melaksanakan ibadah haji di sana nanti lancar, bisa menjadi haji yang mabrur. Amin. Pulang ke Indonesia juga dengan sehat walafiat. Apalagi malam ini kan malam takbiran ya, begitu ya. Malam takbiran, nonton bola Indonesia lawan Cina. Ada dua keistimewaan malam ini nih. Itu dia. Ibadah haji, nonton timnas juga. Mudah-mudahan dua-duanya membawa berkah ya. Doa dari sana bisa membuat Indonesia menang melawan Cina. Kita titip doa dong rekan-rekan yang di Mekah, doakan supaya timnas ini bisa menang melawan Cina ya. Amin. Dan berita dari ibadah haji sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia pagi hari ini. Saya Filmus Yonaso. Saya Andi Kumala, terima kasih. Sampai jumpa. Jangan lupa nonton timnas.